Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Damai sejahtera untuk kita semuanya. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan semuanya tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Kita persiapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 27 sampai ayat yang ke-42. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 27 sampai ayat 42. Begini firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Injil Yohanes pasal yang keempat ini adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu pemberitaan Injil sangat penting sekali. Pemberitaan Injil harus dilakukan.
dan harus disampaikan ke semua orang. Begitu juga yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus memberitakan Injil kepada orang Samaria. Tema kita pada hari ini adalah Injil membawa perubahan. Orang-orang Samaria adalah orang-orang yang sangat-sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa? Orang Samaria itu orang-orang yang berdarah campuran. Karena orang Israel di Samaria telah menikah dengan orang asing. Mereka kami campur. Ya. Orang-orang Samaria itu kenapa juga sangat dibenci orang Yahudi? Orang Samaria pada waktu pembangunan tembok Yerusalem, orang-orang Samaria berusaha untuk menghalang-halangi pembangunan tembok Yerusalem. Yang pertama. Yang kedua, kenapa juga orang Yahudi membenci orang Samaria? Kedua, orang Samaria adalah tempat orang-orang buangan atau orang-orang pelarian. Jadi orang-orang Samaria menampung atau menerima orang-orang buangan atau orang-orang pelarian atau penjahat sekalipun. Dan kenapa juga orang Yahudi membenci orang Samaria? Orang Samaria itu hanya bersedia menerima 5 kitab Musa. Mereka hanya percaya kitab Pentateuch atau kitab Musa. Dan mereka tidak percaya kepada kitab yang ditulis oleh para nabi. Begitu. Jadi inilah yang membuat tembok-tembok pemisah atau tembok-tembok kebencian itu antara orang Yahudi dan orang Samaria. Jadi Yesus datang, Yesus memberitakan Injil itu agar ada perubahan untuk mereka. Ya. Makanya waktu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus beritakan Injil itu dan perempuan Samaria itu percaya. Makanya dia pergi ke kota untuk memberitakan kabar baik itu. Lihatlah, saya melihat dia. Apakah dia Kristus itu? Apakah dia itu Kristus? Jadi orang yang ada di kota, orang-orang Samaria yang ada di kota, mereka penasaran. Jadi mereka datang untuk melihat Yesus. Benar, mereka menemukan Yesus dan berbicara dengan Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan atau kesaksian yang diberikan perempuan yang tadi, perempuan Samaria itu kepada mereka. Dan orang-orang Samaria meminta Yesus untuk tinggal selama 2 hari dengan mereka. Kenapa orang Samaria meminta Yesus tinggal? Mereka mau mendengar kabar baik dari Yesus, itu Injil kebenaran. Ya. Dan perubahan pun terjadi. Mereka banyak diselamatkan oleh Yesus. Mereka diselamatkan. Dan inilah yang mau ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya juga. Ya. Ada yang menabur, ada yang menuai. Yesus mau murid-muridnya menuai dari apa yang mereka tidak tabur. Tadi kan saya katakan ada yang menabur, ada yang menuai. Makanya Tuhan Yesus katakan, lihatlah ladang sudah menguning. Tuailah. Agar nanti baik yang menabur, baik yang menuai, sama-sama bersukacita memperoleh upahnya. Makanya upah dari pemberitaan Injil itu adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Perubahan yang terjadi, perubahan hidup yang terjadi, yaitu menghancurkan tembok kebencian itu, menghancurkan batasan-batasan yang ada antara orang Yahudi dan orang Samaria. Makanya Tuhan Yesus dengan penuh kasihnya memberitakan Injil itu. Amin. Sidang jemaat Tuhan, ya biarlah pemberitaan Injil terus kita lakukan
agar perubahan hidup terjadi di dalam lingkungan kita, terjadi di dalam keluarga kita, terjadi di bangsa kita. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami untuk selalu memberitakan Injil. Injil membawa perubahan dalam hidup kami, agar tembok-tembok kebencian yang dalam diri kami dapat dihancurkan. Kami mau berdamai dengan sekeliling kami. Kamu mau berdamai dengan teman-teman kami yang lain. Kami mau berdamai dengan keluarga kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah ajari kami terus untuk memberitakan Injil kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.